Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem gerak pada manusia. Kelompok kami terdiri dari 1. Puji Lestari, NIM 2019-33228. Kedua, saya, Ardi Wiranata Permadi, NIM 2019-33234. Ketiga, Putri Ica Apriliani, NIM 2019-33247. 4. Rika Monika, NIM 2019-33268. 5. Selviani Vivi Nugrahini, NIM 2019-33270. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ yang mendukung kerja sistem gerak yaitu 1. Rangka, alat gerak pasif, terdiri jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Kedua, otot, alat gerak aktif, terdiri atas jaringan otot. Yang kedua, rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Fungsi rangka: 1. Sebagai alat gerak pasif. Kedua, memberi bentuk tubuh. Ketiga, menopang dan menyokong berat tubuh. Keempat, melekatnya otot. Kelima, melindungi organ vital. Keenam, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Ketujuh, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letaknya pada tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi 1. Rangka aksial atau sumbu tubuh, yaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Yang kedua, rangka apendikular atau sekitar tubuh tubuh, terletak di kanan dan kiri sumbu tubuh, dan jumlah tulangnya sepasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari, NIM 2019-33228. Saya akan menjelaskan materi tentang tulang. Tulang berdasarkan jaringannya terdiri atas tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan tersusun atas sel kondrosit yang berasal dari kondroblast dan mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar yang disebut perikondrium yang berfungsi mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Pada anak-anak, kondrosit lebih banyak dari matriks, sedangkan pada orang dewasa, matriks lebih banyak dari kondrosit. Jenis-jenis tulang rawan terdiri atas tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin berwarna putih biru transparan, tulang rawan elastis berwarna kuning, dan tulang rawan fibrosa berwarna gelap keruh. Serat dominan tulang rawan hialin elastik, serat dominan tulang rawan elastis elastik, dan serat dominan tulang rawan fibrosa kolagen. Elastisitas tulang rawan hialin tinggi, elastisitas tulang rawan elastis tinggi, dan elastisitas tulang rawan fibrosa rendah. Letak tulang rawan hialin terletak di sendi, saluran pernapasan, ujung tulang rusuk. Letak tulang rawan elastis terletak di telinga, laring, epiglotis. Letak tulang rawan fibrosa terletak di antar tulang belakang. Tulang sejati. Tulang sejati tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblast dan mensekresikan matriks yang disebut osteon. Struktur dari tulang sejati: 1. Sistem Havers, unit dasar jaringan tulang. 2. Saluran Havers atau saluran pusat, berisi pembuluh darah dan saraf. 3. Saluran Volkmann atau saluran perforat, saluran penghubung dua saluran Havers. 4. Lakuna, ruang tempat osteosit terletak. 5. Kanalikuli, struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit lain. 6. Lamela, lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. 7. Lamela sirkumferensial. 8. Lamela interstitial. 9. Periosteum, selaput pembungkus tulang. Periosteum mengandung osteoklas
yang berfungsi melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. 10. Matriks tersusun atas serabut kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Osifikasi atau kalsifikasi adalah proses pembentukan tulang melalui pergeseran tulang rawan menjadi tulang sejati. Urutan proses osifikasi. Tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi osteoblast. Kemudian osteosit dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris atau saluran Havertz. Di sekitar osteosit dibentuk mestrik tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Berdasarkan matriksnya, tulang terdiri dari 1. Tulang kompak, tulang dengan matriks padat dan rapat, misalnya tulang pipa. 2. Tulang spon, tulang dengan matriks berongga, misalnya tulang pipih dan pendek. Berdasarkan bentuknya, tulang terdiri dari 1. Tulang pipa atau panjang, yaitu tulang yang berbentuk tabung dan pada umumnya berongga. Bagian-bagian tulang pipa: A. Epiphysis proximal, B. diaphysis, C. Epiphysis distal, D. Metaphysis atau cakra epiphysis, E. Tulang rawan hialin, F. Tulang spon, G. Tulang kompak, H. Periosteum. 2. Tulang pipih, yaitu tulang yang tersusun atas 2 lempeng, tulang kompak dan tulang spon. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Tulang pipih berfungsi sebagai penyusun dinding rongga, pelindung, dan penguat. Contoh, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. 3. Tulang pendek. Tulang pendek yaitu tulang yang berbentuk kubus, bulat, kecil, atau paku. Contoh, tulang pergelangan tangan dan telapak tangan dan kaki. 4. Tulang tak berbentuk, yaitu tulang yang bentuknya tidak termasuk 3 kategori di atas. Contoh, tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salviana Fibunagrahini, NIM 2019-33270. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sendi. Sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Dalam sendi terdapat beberapa komponen, yaitu 1. Kapsul sendi, yang merupakan lapisan serabut yang melapisi sendi dan membentuk persendian. 2. Ligamen, yaitu jaringan ikat yang mengikat ujung tulang dengan persendian. Yang ketiga, minyak sinoval, yaitu pelumas sendi yang terdapat pada sendi. Yang keempat, ada tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang membentuk sendi. Dalam sendi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, amifiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Macam-macam sinartrosis yaitu 1. Sinartrosis simfibrosis, sinartrosis yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Contohnya antar tulang tengkorak atau sutura. Yang kedua, sinartrosis sinchondrosis, sinartrosis yang dihubungkan oleh jaringan ikat tulang rawan, dan contohnya yaitu antar ruas tulang belakang. Amfiartrosis adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Macam-macam amfiartrosis yaitu 1.
amfiartrosis simfisis dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang pipi. Dan diartrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih leluasa. Macamnya ada peluru, yaitu gerak yang ke seluruh arah atau banyak arah yang mempunyai 3 poros, contohnya gelang bahu dengan lengan atas. Yang kedua, pelana atau sela, yaitu gerak pelana kuda yang memiliki 2 arah dan 2 poros, contohnya telapak tangan dengan ruas jari ibu jari. Yang selanjutnya engsel, 2 arah dan 1 poros, contohnya siku. Yang selanjutnya putar, yaitu gerak rotasi yang memiliki 1 poros, tengkorak atlas. Yang selanjutnya geser atau luncur, gerak rotasi pada bidang datar tidak berporos dan contohnya pergelangan tangan. Yang terakhir elipsoid, yaitu depan, belakang, dan samping, memiliki 3 arah, yaitu 2 poros dan memiliki contoh pergelangan tangan dengan ruas jari. Gerak yang dilakukan oleh sendi diantaranya fleksi, membengkokkan, ekstensi, meluruskan, eduksi, mendekati tubuh, abduksi, menjauhi tubuh, elevasi, mengangkat, depresi, menurunkan, supinasi, mengadahkan tangan, pronasi, menelungkupkan tangan, inversi, membuka telapak kaki ke dalam, dan eversi, membuka telapak kaki keluar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ica Apeliani, NIM 2019 33247. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot, terutama otot lutut. Struktur otot: yang pertama epimysium, yang kedua tendon, ketiga myosin, keempat fasciculus, kelima sarkolema, dan keenam aktin. Komponen penyusun otot antara lain: 1. Protein aktrin, yaitu protein pembentuk filamen garis yang terdiri dari 2 untai. Yang kedua, protein myosin, yaitu protein pembentuk filamen kasar yang terdiri dari serabut. Yang ketiga, jaringan otot, dapat berupa otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang keempat, ion Ca2+ dan ATP. Keduanya digunakan dalam gerak kontraksi dan relaksasi otot. Kumparan otot terdiri dari atas: 1. Ventricle atau empal, merupakan bagian tengah otot yang menggembung. 2. Tendon atau urat, merupakan bagian ujung otot yang menempel pada tulang. Gerak antar otot terbagi menjadi: 1. Gerak simetris, gerak 2 otot yang sama arahnya, contohnya otot-otot pada tulang rusuk. 2. Gerak antagonis, gerak 2 buah otot yang saling berlawanan arah, contoh otot tricep dan bicep. Serat otot atau myofibril tersusun atas sarkomer. 1. Pita I menghasilkan daerah terang pada otot. 2. Pita A menghasilkan daerah gelap pada otot. 3. Zona H adalah daerah terang sempit di antara daerah gelap pita A. 4. Gabungan protein aktrin dan myosin disebut aktomyosin. Cara kerja otot: 1. Myosin aktif menggerakkan aktrin dengan crossbeat sebagai tangan. 2. Saat kontraksi, myosin menarik aktrin sehingga pita I memendek, zona H hilang. 3. Saat relaksasi, myosin melepas aktrin menggunakan energi gerak asal menggunakan fase aerob. Fase anaerob tidak menggunakan oksigen. Ketika otot berkontraksi, kerja aktrin dan myosin membutuhkan ATP. ATP dibentuk kembali melalui fosforilasi dan digunakan untuk kerja aktrin dan myosin. Fase aerob membutuhkan oksigen dan digunakan berelaksasi.
1. Glikogen atau gula otot diubah menjadi glukosa dan asam laktat. 2. Glukosa akan dioksidasi sehingga menghasilkan CO2, H2O, dan ATP. Asam laktat yang menumpuk menyebabkan kelelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Monika, NIM 2019 33268. Kali ini saya akan menjelaskan gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada rangka antara lain fraktura sederhana atau tertutup, yaitu patah tulang yang tidak merobek otot. Kemudian fraktura kompleks atau terbuka, yaitu patah tulang yang merobek otot, bahkan kulit. Kemudian ada fraktura sebagian atau green stick, yaitu patah tulang yang tidak membagi tulang menjadi dua. Kemudian ada fisura, yaitu retak tulang. Ada lordosis, jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Kemudian ada kifosis, jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke belakang. Kemudian ada skoliosis, jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke samping, menyerupai huruf S. Kemudian ada rakitis, kurangnya vitamin D sehingga osifikasi terhambat. Penderita biasanya memiliki kaki menyerupai huruf X atau O. Kemudian ada osteoporosis, penurunan massa tulang pada usia lanjut karena materi penyusun tulang. Kemudian ada nekrosa, kerusakan periosteum tulang yang menyebabkan kematian tulang. Kemudian ada TBC tulang disebabkan oleh bakteri TBC yang menyerang tulang. Kemudian ada gangguan pada sendi antara lain dislokasi, pergeseran sendi akibat sobeknya ligamen. Kemudian ada anlikosis, persendian tidak dapat digerakkan karena seperti menyatu dengan tulang. Kemudian ada artritis, peradangan pada sendi akibat osteoartritis, penipisan tulang rawan. Artritis eksudatif, kuman. Artritis zika, kekurangan minyak sinovial. Kemudian artritis reumatoid, penumpukan asam amino, purin atau asam urat. Kemudian ada gangguan pada otot antara lain atrofi, penurunan fungsi otot karena mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi. Kemudian ada hipertrofi, pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut-serabut otot membesar. Kemudian ada tetanus, terjadi akibat serangan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot terus-menerus berkontraksi. Kemudian yang terakhir ada miastenia gravis, melemah dan lumpuhnya otot akibat gangguan sistem imun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.